Selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaiknya, Kisah Dunia. Hari ini kita akan menjelajahi legenda dari Tanah Pasundan. Sebuah cerita rakyat yang mengajarkan kita tentang kecemburuan, kesabaran, dan cinta sejati. Kisah Lutung Kasarung. Kisah ini berawal di sebuah kerajaan makmur bernama Pasir Batang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, Prabu Tapa Agung. Karena usianya yang sudah semakin senja, sang Prabu memutuskan untuk mewariskan takhta. Ada dua putri yang dimiliki Prabu Tapa Agung, Purbararang, si sulung yang sombong dan keras kepala, dan Purbasari, si bungsu yang baik hati, ramah, dan sangat bijaksana. Melanggar tradisi yang seharusnya memilih anak sulung, Prabu Tapa Agung justru memilih Purbasari sebagai penerus takhta. Keputusan ini didasari keyakinan Prabu bahwa Purbasari memiliki hati yang tulus untuk memimpin rakyatnya. Tentu saja, keputusan ini menimbulkan gejolak hebat. Purbararang, yang sudah dari awal merasa berhak atas takhta, murka bukan kepalang, bersama tunangannya yang bernama Raden Indrajaya. Purbararang menyusun rencana jahat. Ia tak bisa menerima jika takhta jatuh ke tangan adiknya. Purbararang lantas mendatangi seorang dukun sakti bernama Nironda. Ia meminta ramuan yang bisa membuat Purbasari terlihat buruk rupa dan jijik. Ramuan itu pun berhasil didapatkan. Dalam sebuah pesta, Purbararang mencampurkan ramuan kutukan tersebut ke minuman Purbasari. Seketika, tubuh Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam yang mengerikan, menjadikannya tampak menjijikkan dan sakit. Purbararang menggunakan kesempatan ini untuk menghasut ayahnya. Ia bilang, penyakit Purbasari bisa menular ke seluruh penghuni istana dan mengancam keselamatan kerajaan. Sang Prabu yang panik akhirnya tak punya pilihan selain mengasingkan putri kesayangannya. Purbasari pun diasingkan ke tengah hutan belantara, ditemani oleh Patih Uwak Batara yang membuatkan pondok kecil untuknya. Di hutan, Purbasari menjalani hari-hari yang berat. Ia kesepian dan selalu menangis mengingat kehidupannya yang berubah drastis. Untuk menghibur diri, ia mulai berteman dengan hewan-hewan hutan. Suatu hari, muncullah seekor kera hitam berekor panjang. Kera itu aneh karena ia bisa berbicara dan sangat baik hati. Ia mengaku tersesat, dan Purbasari memberinya nama Lutung Kasarung, yang artinya kera yang tersesat. Lutung Kasarung ternyata menjadi teman terbaik Purbasari. Ia selalu menjaga dan menghibur sang putri. Melihat penderitaan Purbasari karena penyakit kulitnya, Lutung Kasarung merasa iba. Pada malam bulan purnama, ia bersemedi dengan khusyuk, memohon kesembuhan untuk Purbasari kepada Dewata. Doanya sangat tulus dan terkabullah. Bumi terbelah, dan dari dalamnya muncul mata air yang membentuk telaga kecil. Airnya sangat jernih dan beraroma harum. Lutung Kasarung meminta Purbasari mandi di telaga ajaib itu. Purbasari yang percaya pada temannya lantas menuruti. Begitu ia menyelam, keajaiban terjadi. Semua bintik hitam di tubuhnya menghilang seketika. Purbasari kembali cantik, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Ia sangat berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Berita kesembuhan Purbasari sampai ke telinga Patih Uwak Batara. Patih segera menjemput sang putri untuk dibawa kembali ke istana. Namun, kembalinya Purbasari disambut dengan amarah oleh Purbararang. Ia menolak menyerahkan takhta yang sudah ia pegang. Purbararang lantas mengajukan dua tantangan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu. Tantangan pertama adalah adu panjang rambut. Purbararang yakin akan menang karena rambutnya memang panjang terurai. Tapi, Lutung Kasarung diam-diam meminta bantuan Peri untuk menyambung rambut Purbasari secara gaib. Saat diadu, ternyata rambut Purbasari jauh lebih panjang dari Purbararang. Purbararang tak menyerah. Ia mengajukan tantangan kedua yang jauh lebih memalukan. Adu ketampanan tunangan. Purbararang dengan bangga memamerkan Raden Indrajaya yang gagah perkasa. Lalu, ia meminta Purbasari memamerkan pasangannya. Purbasari yang kebingungan hanya bisa menunjuk Lutung Kasarung. Tentu saja, semua orang di istana tertawa terbahak-bahak melihat putri itu memilih kera sebagai pasangannya. Lutung Kasarung yang dihina merasa waktunya telah tiba. Ia memohon kepada Dewata agar bisa kembali ke wujud aslinya. Dalam sekejap mata, cahaya terang menyelimuti Lutung Kasarung. Ketika cahaya meredup, di sana tidak ada lagi kera hitam, melainkan seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah,
bahkan jauh melampaui ketampanan Raden Indrajaya. Ternyata, Lutung Kasarung adalah pangeran guru Minda dari kayangan yang dihukum turun ke bumi dalam wujud kera. Dengan kemenangan mutlak di kedua tantangan, Purbasari resmi menjadi ratu. Ia menunjukkan kebijaksanaan sejati dengan memaafkan Purbararang dan Raden Indrajaya, mengizinkan mereka tetap tinggal di istana. Akhir kisah ini pun manis. Purbasari menikah dengan Pangeran Guru Minda. Mereka memerintah kerajaan Pasir Batang dengan adil dan bijaksana. Hidup bahagia selamanya. Itulah kisah Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati akan selalu menemukan jalannya. Dan penampilan luar seringkali menipu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Nusantara selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.